Salam sejahtera Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini akan dengan saya Ninggolan dari Prodi Informatika dengan Intensitas S2 Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan praktikum sistem operasi yang ketiga. Di mana sistem operasi yang ketiga ini kita akan membahas tentang materi pipe. Di sini nanti akan terbagi atas tiga tugas. Ada nanti di bagian B, kita akan mulai dari bagian B. Bagian B nanti ada anonymous pipe dengan dua prosedur satu dan dua. Kemudian nanti dilanjut ada name pipe dengan prosedur satu dan juga ya ada prosedur satunya. Kemudian nanti di tugas pemrogramannya itu kita disuruh nanti untuk mengurutkan angka di mana nanti dia membuat dua program yang berjalan bersama-sama. Nanti dia akan mengurutkannya dari situ. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama, di mana yang di pertama itu di bagian B itu ada code mengenai eh, ada code mengenai eh ini yang basic. Ini adalah code yang pertamanya. Nah, nanti eh, ini adalah merupakan headernya. Ini adalah headernya. Kemudian ini adalah eh, ini bagian deklarasi variabel inisiasi si pipe-nya. Nah, nanti di sini ada di sini ini yang ini itu ada di situ inbox. Inbox itu seperti array karakter yang menampung data untuk yang akan dibaca dari pipe. Kemudian ini adalah integer P2 ini adalah array yang menampung eh, dua filenya nanti, di mana ada file untuk read dan juga write nanti di sini. Kemudian kita akan melakukan menulis write pipe-nya dulu, di mana nanti ini akan memasukkan kita akan memasukkan data ke dalam pipe kita. P1 itu menunjukkan bahwa kita ke ujung eh, ke ujung menulis ke ujung tulis pitanya. Kemudian MSG1 itu adalah sumber datanya dan MG size itu adalah jumlah bait yang akan dikirimnya. Nah, kemudian kita akan membaca dari pipe-nya di fungsi read pipe. Ini mengambil data dari si pipe-nya, di mana nanti panel ini menunjukkan bahwa kita mengambil data eh, dari ujung baca si pipe-nya. Kemudian di sini ada inbox lagi, seperti yang saya bilang, tempat penyimpanan data yang telah dibaca, dan kita akan nge-print hasil dari inbox ke layar. Nah, sini MSG1 itu dicoba sini adalah hello world, maka hasil yang diharapkan dari sini nanti adalah hello world. Nah, memang di sini coba kita jalankan aja. Nih, nih, maka hasilnya adalah hello world. Nah, sesuai dengan apa yang ada di situ, kemudian kita lanjut ke program kedua, di mana di program kedua kita akan membahas tentang ini, Nana Fork. Nah, kalau untuk Nana Fork ini, Part Fork ini adalah komunikasi dua arah, komunikasi dua arah antara proses parent dan child dengan menggunakan dua buah pipe nanti di sini. Nah, di mana nanti program ini eh, bekerjanya itu dengan cara si parent itu mengirimkan string ke child, kemudian string memodifikasi child memodifikasi stringnya itu, lalu mengirimkan pesannya kembali ke si parent untuk ditampilkan di output. Nah, di sini adalah kita mulai di sini. Ini adalah di sini library yang kita pakai. Kemudian di sini ada integer ini semua. Di mana nanti untuk integer fd1 ini digunakan sebagai aliran data dari parent ke child dan MD2 ini aliran data dari child ke parent. Kemudian kita di sini akan eh, membuat eh, eh, kemudian di sini kita akan membuat file type 1 type dan forknya di mana nanti di sini
akan ada di sini eh, proses ini yang internal communication. Ini nanti dibuat untuk dua buah pipe ini dibuat karena satu pipe itu biasanya bersifat satu arah saja, sehingga dibuat dua arah agar nanti bersifat seperti yang saya bilang tadi, two-way communication. Di mana nanti di sini ada pipe FD1 dan FD2, di mana nanti pipe ini akan dipanggil sebelum fork agar nanti kedua prosesnya itu eh, ada di file descriptor yang sama. Kemudian di sini nanti eh, ada P sama dengan fork. Di itu artinya dia akan membagi program ini menjadi dua proses yang berjalan nanti secara paralel. Kemudian nanti ini adalah skenario-nya, di mana nanti dari peran proses dulu, yaitu proses induk, di mana nanti dia akan menuliskan baik satu, di mana nanti peran akan membaca menutup menutup FD0 FD10 ini yang tidak digunakan, lalu menulis input string, isi input string ke FD1. Nah, kemudian nanti dia di sini akan menunggu proses chat selesai memproses ini itu. Kemudian nanti eh, kemudian dia nanti akan membaca ini, di mana dia akan membaca dari tab 2 setelah childnya selesai. Di mana sekarang itu akan menutup ujung FD1 FD1 ini plus FD1 dan akan membaca hasil akhir dari FD2 0 ini. Kemudian akan mencetak hasil outputnya. Kemudian kita masuk ke proses anaknya. Di proses anaknya ini dia bisa dijalankan kalau di sana dengan 0. Nah, nanti dia akan pertama membaca dulu dari FD10, di mana dia akan menutup FD11 dan akan membaca pesan dari parent FD10. Kemudian dia akan memodifikasi stringnya di sini. Dia akan mengisi panjang stringnya. Lalu dia akan melakukan perulangan untuk menyambungkan concate dari suffix XTR atau interprocessor communication tadi ke bagian akhir eh, string tersebut. Kemudian nanti dia akan menambahkan karakter slash null di akhir untuk menandakan akhir dari stringnya. Kemudian dia akan menulis pipe. Selanjutnya dia akan menulis ke pipe 2, di mana nanti dia akan menutup ujung baca FD02 yang tidak digunakan, lalu dan juga FD10 yang tidak digunakan. Kemudian dia akan menuliskan uh, string yang sudah digabung ke FD21 untuk dikirim kembali ke si parent. Kemudian kalau dia sudah selesai, dia akan exit 0. Nah, sini langsung saja coba untuk kita jalankan. Di mana tab BCC, BCC Firefox, kemudian BCC titik slash Firefox. Nah, dengan sini kalau kita masukkan input oh, halo dunia, misalnya, dia akan mengambil yang di karakter sini saja, yang sebelum halonya, yang sebelum dunianya itu, karena ini sudah ada spasi di sini, jadi yang dibaca itu adalah yang ini, yang halo. Kemudian dia akan menyambungkan dengan string yang tadi, di mana concat string halo interprocessor communication. Nah, kemudian eh, kita lanjut ke bagian code yang ketiga, di mana di code yang ketiga ini kita akan membahas tentang pipe fork update-nya. Nah, tab. Nah, ini adalah pipe fork update-nya. Di mana di pipe fork update ini, di sini adalah, oh, di sini bisa kita buat apa ya? Ini bedanya dengan yang tadi. Nah, coba kita buat nama kita. Saya lupa mengganti nama saya Wahyu. Info, prodi IF misalnya. Ini plus plus 4 tiga dua. Nah,
Nah, untuk yang ini, di mana untuk code yang ini, sama seperti tadi, di input string ini adalah nanti berisi namanya. Di fixed star ini, dia berisi identitas tambahan yang akan ditempelkan oleh childnya. Sama seperti yang tadi, di sini kita akan membuat pipe FD1 dan FD2. Kemudian kita akan melihat skenario-nya. Seperti yang tadi, di mana skenario-nya tadi sama seperti yang awal, di mana skenario-nya itu ada yang mulai dari yang parent, di mana nanti dia akan mengirimkan mengclose FD1 0, kemudian dia akan mengirimkan pesannya itu ke FD11, kemudian nanti pesannya itu berupa nanti nama kita, kecil FD11, kemudian dia akan eh, menunggu, wait, menunggu sampai proses cari selesai, kemudian dia akan menerima lagi setelah si chatnya selesai dia akan menerima lagi di mana dia menutup ujung tulis dari ini menutup FD21 ini dan membaca hasil dari FD20 nantinya di mana hasil ini yang sudah diproses oleh proses chatnya. Nah, kemudian kalau di proses chatnya sendiri ini di proses chatnya sendiri ini adalah di mana nanti dia akan menerima data. Dia menutup FD satu dulu, kemudian membaca pesan yang dikirimkan oleh parent berupa nanti nama nama kita atau Wahyu di situ ya. Kemudian dia akan menghitung eh, panjang stringnya, baru dia akan menggabungkan atau concatenation, kemudian dia menghitung dulu panjang stringnya baru melakukan perulangan for, di mana nanti dia akan menempelkan isi fix string tepat di akhir string yang sudah diterima sebelumnya. Nah, kemudian hasil akhirnya itu nanti akan berupa nanti dengan Wahyu Nenggolan garis miring NIMku 11.24.032 garis ODI. Nah, nanti setelah itu dia akan mengirim kembali dengan menutup ujung baca FD0, FD20 dan akan mengirimkan string yang sudah lengkap itu ke FD21 dan eh, program kita selesai. Nah, sini sorry. Bentar ya. eh, nah, ini kalau kita coba jalankan yang update-nya, ini, ini maka dia nanti akan berisi dari nama kita dan NIM kita. Tadi saya tidak save yang apa itu, makanya tadi dia jadi tetap nama dan NIM tadi. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke program berikutnya. Di mana program berikutnya itu kita mau membahas tentang yang type eh, RW dan WR dan juga RW. Nah, untuk type WR dan juga RW ini di type WR dan RW ini pertama kita akan membuat pipe WR dulu, di mana nanti pipe WR dan RW ini berhubungan, di mana eh, di sini nanti ada hubungannya itu bagaimana kita cara nanti menggunakan keduanya ini dalam satu waktu nanti. Di mana nanti di sini kode program yang untuk WR ini, yang WR ini dia dapat kita katakan sebagai IPC untuk menggunakan nama pipe, name pipe. Eh, Dia mendemonstrasikan nanti di sini prinsip Vico, di mana nanti Pipe ini memungkinkan dua program yang sama sekali tidak berhubungan, berjalan di terminal yang berbeda, tapi saling berkirim pesan melalui file push dari sistem. Nah, dengan di sini ada char MyVivo ini. MyVivo ini adalah jalur atau file spesial yang digunakan untuk saluran komunikasinya nanti, di mana nanti lokasinya itu ada di temp.
temporary. Kemudian ada MK Vivo. Ini adalah fungsi yang membuat file Vivo tersebut eh, membuat fungsi yang membuat file Vivo tersebut dan nanti angka misal 066 dia akan memberikan izin baca dan tulis read and write pada semua pengguna dan jika semua file sudah ada maka fungsi ini tidak akan merusak file yang namanya. Nah, nanti di sini ada komunikasi eh, loop di mana nanti di sini open di sini ada nanti eh, ini mulai kita yang open My Vivo ini. Ini adalah programnya akan melakukan blocking di barisan ini sampai ada proses lain atau user dua nanti yang membuka file yang sama untuk membaca. Ini nanti kita gunakan untuk sinkronisasinya itu dalam Vivo. Kemudian dia akan membaca di sini. Dia akan di sini kan tadi menulis. Kalau di sini dia nanti membaca. Kemudian nanti kalau di pipe yang satu lagi di fungsi yang nano pipe airway. Nah, nanti kalau di yang di pipe airway ini, dia sebenarnya sama saja, tapi ini merupakan file yang berbeda dan akan dijalankan di terminal yang beda, tapi saling bertukar pesan nanti melalui fungsi file file khusus nantinya, di mana sama seperti tadi di sini tadi ada tag My Vivo ini adalah program file spesial My Vivo di directory temp. Ini nanti sebagai saluran data kita untuk mengalirkannya. Konsepnya sama seperti tadi, di mana yang kalau yang di WR tadi dia pertama adalah menuliskan, kalau di RW ini dia pertama kali akan membaca, dia akan membaca input dari eh, yang tadi yang pertama yang dari WR, kemudian nanti dia akan membalas pesannya itu dengan menuliskan, kemudian nanti di WR itu akan dibaca, nah begitu dia. Jadi eh, konsepnya langsung saja kita coba untuk jalankan. Eh, GCC info um, pipe uh, pipe RW EWR dot C pipe PR kemudian sorry, sorry. Belum C mau C kemudian kita lakukan lagi GCC info pipe RW dot C pipe RW. Sorry, sorry. Bentar ya. Untuk menjalankannya tadi itu berarti GCC ini kita sorry salah di ini salah Indonesia asing. Nah, ini GCC. Oh, sorry, sorry, sorry. GCC.
Hmm, jadi oh, oh hilang pot kita terus nah ini ikutin dulu yang tadi udah kesana. Oke, oh next. Oke, sorry tadi. Nah, oh ada depan sini. Oke, ya ini tadi Perwin. Habis habis. Iya, tadi ada kesalahan. Kayaknya tadi kehapus code-nya atau gimana. Jadi ini udah saya buat ulang lagi. Karena setelah kemudian kalau bisa dijalankan enter, maka kita buat titik koma satu pipe WR. Kemudian di terminal yang baru kita buat lagi titik koma pipe RW. Nah, kita akan jalankan kita enter. Jika kita enter, kemudian kita di eh, sini, sorry, sorry. Oke, jalankan. Dan kita buat di sini, halo, kamu sedang apa? Oke, kemudian di sini kita akan membalas, saya sedang makan. Oke, nah di sini kita akan membalas hal seperti, nah begitulah cara mereka bertukar pesan secara file menggunakan file eh, my my keyboard tadi itu. Nah, kemudian di tugas pemrograman kita disuruh juga membuat suatu, oh, sini kita close dulu, kemudian yang ini juga kita close. Oke, kemudian kita akan membuat satu code lagi, di mana yang code-nya ini satu lagi akan berisi tentang nano master, master versi, dan juga nanti ada di sini tentang worker.c. Nah, konsepnya hampir mirip dengan yang eh, di atas tadi, yang konsep yang WR dan apa tadi itu WR dan RW tadi itu. Nah, kemudian nanti di sini untuk yang ini sama juga, tapi di sini kita define dulu size-nya itu dari array kita itu adalah 10. Konsepnya sama seperti tadi. Di mana nanti di sini kita juga akan di sini juga kita akan membuat tipe unsorted di mana nanti bertukar konsepnya yang bersama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada MK Vivo. Ini adalah eh, MK Vivo. Ini dia nanti adalah kita buat fungsi yang akan membuat file Vivo tersebut sama dengan siapnya tadi. Berarti dengan angka 0666 itu dia akan memberikan izin untuk membaca dan menulis kepada semua pengguna. Kemudian nanti di sini ada fungsi sama seperti tadi, hampir mirip dengan yang tadi. Ini ada screen time null. Kemudian di sini ada prime. Master membuat array acak. Ini adalah arraynya. Kemudian dia akan nge-print array itu dulu. Kemudian di sini sama konsep seperti tadi, dia akan menulis pesan dulu, menulis pesan, nanti dia di sini ngeprint dulu mengirim array ke worker, di mana nanti dia di sini akan melakukan nanti blocking di sini.
di baris sini sampai ada proses lain atau user 2 yang membuka file untuk membaca. Kemudian nanti datanya itu akan dikirimkan, data yang dituliskan itu akan dikirimkan. Kemudian nanti di sini ada juga nanti dia akan membaca pesan dari hasil pengurutan dari si workernya. Kemudian dia akan melakukan di sini ada memprint array yang tadi diurutkan dan array itu akan dibuat sesuai dengan urutan baru yang telah diurutkan itu. Nah, kemudian kalau yang di fungsi satu lagi di nano eh, worker itu, nah, dia yang di nano dan no worker juga akan mirip, tapi di sini dia akan melakukan pengurutan atau sorting menggunakan di sini bubble sort, di mana dia ini kalau bubble sort berarti dia mengurutkannya per iterasi bandingkan iterasi satu dan iterasi dua. Kemudian iterasi 2 dan iterasi 3 dan iterasi 4 begitu seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian nanti setelah dia turut, ini kan dia kalau dari sini dia akan menunggu data dari si master, kemudian dia akan membaca data yang sudah dikirimkan, kemudian dia akan melakukan mengurutkannya dan akan melakukan bubble sort untuk mengurutkannya. Kemudian dia akan mengirimkan kembali array yang sudah diurutkan itu, di mana dia akan menuliskan hasil array di sini. Tapi dia akan melakukan pertama dulu blocking di sini, blocking sampai si prosesnya itu selesai, baru dia akan menuliskan kembali dan hasilnya itu akan dikirimkan kembali kepada eh, si masternya. Nah, sini kalau kita coba untuk jalankan, di sini saya bentar, saya sudah ada promnya nih. Sorry. Oke, terminal. Sini kalau kita coba untuk jalankan, ini di sisi master dari segi ya oke. Kemudian titik master dan yang di satu lagi itu kita buat worker. Udah, maka kita jalankan di sini si masternya dulu, kemudian di sini kita jalankan si workernya. Di sini si worker hanya menuliskan menunggu data dari master, kemudian dia setelah udah diterima data yang ini tadi, dia akan mengurutkannya di sini dan dia akan langsung mengirimkannya lagi kepada si masternya. Nah, di sini nanti kita udah buat area acaknya, kemudian langsung kita kirim ke si worker. Di sini tadi kita prosesnya berhenti dulu, baru dia akan masuk ke sini. Di sini kalau yang dia sini dia pertama di sini, baru dia berhenti menunggu datanya. Setelah datanya udah datang yang setelah yang di sini, setelah yang di sini, eh, maka dia akan langsung mengurutkan array-nya dan langsung mengirimkan balik array yang sudah diurutkan itu ke si masternya. Nah, di sini kita akan menunggu hasilnya itu, hasilnya waktu dia masih diproses di sini. Kemudian kalau sudah dikirimkan kembali oleh si worker, maka array-nya akan dicetak langsung oleh si master yang telah diurutkan sesuai dengan pengurutan bubble sort tadi. Nah, jadi dengan demikian program-program kita ini sudah berjalan dengan lancar. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Ada tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.